Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada hari ini kita kembali mempersiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan untuk mengawali hari. Mari kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Saudara-saudari sekalian, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini terambil dari Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dalam bahasa Batak dikatakan, alai hudokma tuhamuna nama nangi, haholongi hamu ma musumuna, nadegan ma bahen hamu tu nama kosomi hamu, pasu-pasu hamu ma akka nama burai hamu, tangiakon hamu ma akka nama masubi hamu. Saudara-saudari sekalian, apa yang terlintas di benak kita ketika mendengar kata musuh? Mungkin kita langsung membayangkan wajah orang-orang tertentu, orang-orang yang pernah membuat kita sakit hati, membuat kita menangis, membuat kita marah, bahkan membuat kita membenci orang tersebut. Jika kita jujur pada diri kita sendiri, musuh memang seseorang yang pada umumnya kita hindari. Sebab melihat wajahnya saja kadang kita sudah emosi sendiri. Kalau bisa, malah kita tidak ingin berelasi lagi dengan orang tersebut. Namun saudara-saudari sekalian, teks kita pada hari ini mungkin sudah sangat sering kita dengar. Tapi seringkali kita kehilangan kesan betapa luar biasanya perintah yang Yesus berikan kepada kita. Ketika Yesus mengatakan musuh, maka yang dimaksud bukan hanya seorang lawan seperti yang ada dalam permainan catur atau seperti yang ada dalam sebuah kompetisi. Bukan juga hanya merujuk kepada orang-orang yang kita benci. Kata musuh lebih dari itu. Musuh juga berarti orang-orang yang membenci kita tanpa alasan, orang-orang yang mengutuk kita, orang-orang yang mencaci maki kita dan tidak senang dengan apa yang kita perbuat. Terhadap orang-orang seperti inilah, Yesus memberikan sebuah perintah yang rasanya sangat janggal di telinga kita, yang rasanya sangat luar biasa, yaitu kasihilah mereka, berdoalah bagi mereka, mintalah berkat bagi mereka. Saudara-saudari, bukankah ini sebuah perintah yang sangat luar biasa, bahkan mungkin terkesan sangat sulit untuk dilakukan? Ibarat menarik sebuah pintu yang bertuliskan dorong, Yesus meminta kita untuk melawan semua kebencian dan ketakutan yang ada dalam diri kita terhadap musuh kita dan mengajak kita untuk menggantinya dengan kasih. Tentu tidak mudah mengasihi orang-orang yang membenci kita. Mungkin hati kita masih diselubungi oleh kebencian, bahkan ketakutan. Namun inilah yang dikehendaki Yesus untuk kita lakukan. Ia sendiri telah memberikan teladan ketika ia berseru di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oleh karena itu, saudara-saudari, mari kita meneladani Sang Kristus untuk menjalankan sebuah perintah yang rasanya amat berat dilakukan, sambil berkata dalam hati kita, ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang baik atas firman yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah kiranya firman itu tumbuh subur di dalam hati kami,
dan biarlah kiranya dapat berbuah di dalam ketekunan kami menjalani apa yang Engkau perintahkan. Pada hari ini kami diingatkan untuk terus mengasihi semua orang, bahkan musuh kami, bahkan orang-orang yang kami benci. Sungguh Tuhan, kami merasa bahwa ini sangat berat. Namun kami percaya bahwa Engkau akan terus menguatkan kami dengan Roh Kudus-Mu, sampai pada akhirnya kami berhasil mengampuni, bahkan mengasihi orang-orang yang membenci kami. Bantulah kami ya Tuhan, teruslah kuatkan kami untuk melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. Kuatkanlah kami untuk meneladani anak-Mu, Yesus Kristus, yang telah berseru dalam kayu salib. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lingkupilah hati kami dengan kasih-Mu yang luar biasa, agar kami belajar untuk meneladani kasih-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.